Indonesia, berjumpa lagi di podcast Museum Bank Indonesia bersama saya, Yona Mairahayu, dan juga saya akan ditemani oleh 3 narasumber yang sangat informatif, yaitu ada Bapak Martin Hariman sebagai manajer Museum Bank Indonesia, kemudian ada Kak Feby, yaitu pengelola di Visitor Center, dan juga Kak Muslim sebagai petugas yang ada di Talkroom Museum Bank Indonesia. Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan membahas tentang transisi layanan Museum Bank Indonesia di masa pandemi. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka seperti apa layanan di Museum Bank Indonesia pada saat pandemi sekarang ini. Sahabat Museum Bank Indonesia, untuk kedua kalinya Museum Bank Indonesia terpaksa harus ditutup. Di tahun 2013, Museum Bank Indonesia pernah ditutup, dan untuk kedua kalinya, di awal tahun 2020 terpaksa Museum Bank Indonesia harus ditutup karena adanya pandemi. Nah, untuk mengetahui apa saja nih yang dilakukan oleh Museum Bank Indonesia dan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh museum saat pandemi, kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita, yaitu Bapak Martin Hariman. Halo Pak Martin, bagaimana kabarnya Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Pak Martin. Nah, Pak Martin, ini kita mau nanya-nanya nih kepada Pak Martin tentang transisi layanan Museum Bank Indonesia saat pandemi, Pak Martin. Karena pastinya kan ada transisi di mana dari visitor yang sebelumnya bisa berkunjung di museum, sekarang tidak bisa berkunjung. Nah, pastinya Museum Bank Indonesia juga memiliki banyak layanan-layanan yang dihadirkan ya Pak Martin ya. Nah, saya boleh bertanya Pak Martin, kira-kira layanan apa saja sih Pak yang ada di museum? Baik Mbak Yona, terkait pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia dan juga sampai ke negara kita, terkait dengan hal itu, Dewan Gubernur Bank Indonesia mengambil satu kebijakan, yaitu dengan melakukan work from home dan work from office bagi seluruh karyawannya. Konsekuensi dari kebijakan Dewan Gubernur tersebut adalah penutupan terhadap kegiatan Museum Bank Indonesia. Namun demikian, Museum Bank Indonesia tetap memberikan satu pelayanan, yaitu dengan inovasi baru, yaitu melakukan kegiatan kunjungan secara virtual bagi masyarakat. Lalu kami juga melakukan kegiatan-kegiatan webinar dan juga melakukan kegiatan konten-konten medsos, termasuk kegiatan podcast yang kita lakukan saat ini. Wah, berarti walaupun Museum Bank Indonesia ditutup, tetapi layanan yang diberikan Museum Bank Indonesia kepada masyarakat terus berlangsung ya Pak Martin ya? Betul sekali Mbak Yona. Nah Pak Martin, untuk WFH dan WFO sendiri, apakah karyawan yang WFO itu tetap menerapkan protokol nih Pak Martin? Ya, tepat sekali. Memang kita Museum Bank Indonesia, khususnya kegiatan sehari-hari di Museum Bank Indonesia, kita melakukan kegiatan itu dengan protokol kesehatan yang sudah kita terapkan, dan kita pun menyusun standar operating prosedur berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi memang kita sangat ketat untuk ke prokes ini. Dan jumlahnya tetap dibatasi, tetap memakai masker juga ya Pak ya. Dan tentu saja di museum mungkin juga tetap diberi hand sanitizer di setiap titik ya Pak Martin ya. Tepat sekali Mbak Yona, memang itu harus kita lakukan untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 ini. Wah, berarti sudah sangat siap juga nih Museum Bank Indonesia untuk menghadapi pandemi ini ya Pak Martin ya, dengan menyediakan fasilitas sesuai dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah Pak Martin, nanti setelah Museum Bank Indonesia dibuka kembali untuk masyarakat, kira-kira ada kejutan apa nih Pak dari Museum Bank Indonesia? Nah, kejutan-kejutan tersebut adalah yang kami siapkan untuk di Museum Bank Indonesia, yaitu alat pemandu digital di mana masyarakat dapat mendownload dari Play Store di gadget Android-nya. Lalu yang kedua juga kami melakukan pembaruan terhadap kantin yang ada di sisi depan Museum Bank Indonesia, yang nantinya akan membuat pengunjung akan menjadi betah karena suasana yang sangat cozy. Lalu yang ketiga, kami juga telah menyiapkan foto booth di mana masyarakat atau pengunjung
dapat berfoto di spot-spot yang kami sediakan. Yang terakhir, kami juga membangun suatu kids corner yang dimaksudkan untuk memberikan suatu pelayanan kepada pengunjung yang membawa anak-anak, sehingga nanti ketika berkunjung di Museum Bank Indonesia, anak-anak pun bisa menikmati suasana di Museum Bank Indonesia. Nah, tadi terkait alat pemandu digital itu juga kami akan integrasikan dengan augmented reality yang kami fasilitasi di beberapa titik tertentu di Museum Bank Indonesia. Nah, sahabat Museum Bank Indonesia, tadi kita sudah sempat bercerita mengenai pemanduan daring di Museum Bank Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas nih secara lebih dalam bagaimana terlaksananya pemanduan daring di Museum Bank Indonesia langsung kepada PIC dari pemanduan daringnya, yaitu Kak Feby. Halo Kak Feby. Halo Kak Yona. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tetap semangat dan sehat nih ya. Semangat, alhamdulillah masih semangat nih sampai sekarang. Wah, alhamdulillah. Oke, Kak Feby, saya mau nanya-nanya nih tentang terlaksananya pemanduan daring di Museum Bank Indonesia. Mungkin Kak Feby bisa diceritakan nih bagaimana proses pemanduan dan terlaksananya pemanduan daring. Nah, seperti yang tadi Kak Yona sampaikan di awal, bahwa saat ini Museum Bank Indonesia masih dalam kondisi tutup sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Sehingga bagi sahabat museum yang ingin melakukan kunjungan ke Museum Bank Indonesia, kita sudah membuka alternate lain nih supaya semuanya bisa menikmati tata pamer Museum Bank Indonesia walaupun melalui daring, yaitu dengan pemanduan daring Museum Bank Indonesia. Nah, pendaftarannya sendiri sangat mudah Kak Yona, cukup dengan menghubungi PIC pendaftaran, yaitu bisa dengan saya sendiri ke nomor handphone 0812 9157 3940. Saya ulangi lagi ya Kak ya. Oke, boleh nih. 0812 9157 3940. Nah, itu cara yang pertama Kak Yona. Oke. Cara yang kedua, bisa dengan mengirimkan surat permohonan kunjungan resmi ya tentunya ke Museum Bank Indonesia melalui email. Jadi kita juga punya email khusus untuk pendaftarannya. Nah, untuk alamat emailnya sendiri di museum@bi.go.id. Wah, berarti untuk pendaftaran pemanduan bisa dilakukan dengan dua cara nih ya Kak Feby Iya, ya, betul, yaitu melalui WhatsApp, kemudian juga melalui email Iya, juga. Nah, betul. untuk pemanduan secara individu nih, bagaimana nih Kak Feby nih? Nah, untuk pemanduan individu juga sebenarnya gampang sekali juga, cukup dengan menghubungi nomor WA yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian jika tanggalnya nih tektokannya sudah pas, sudah dapet tanggalnya, maka kita akan mengirimkan e-formulir pendaftaran. Nah, nanti untuk calon pendaftar cukup dengan mengisi e-form itu saja dan sudah langsung terjadwal gitu. Wah, mudah sekali nih Gampang. sahabat Museum Bank Indonesia yang mau mengikuti virtual tour nih di Museum Bank Indonesia. Nah, berbicara mengenai jadwal pelaksanaannya nih Kak Feby, kira-kira bisa dijelaskan nih jadwal pelaksanaannya itu hari apa saja dan lain sebagainya? Nah, kalau untuk jadwal pelaksanaannya, pemanduan daring Museum Bank Indonesia itu dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Untuk jamnya sendiri itu di pukul 9 pagi untuk sesi paginya dan setengah 2 siang di sesi siang. Gitu. Jadi untuk sementara waktu ini masih ada 2 sesi setiap hari Selasa sampai Kamis. Namun tenang saja karena nanti rencananya di bulan April kita akan menambah sesi pemanduannya karena untuk minat pengunjung sendiri yang ingin datang ke Museum Bank Indonesia itu cukup Banyak gitu. Wow. Jadi rencananya memang akan ditambah lagi waktu pemanduan daring Museum Bank Indonesia. Dan nanti untuk updatean infonya langsung saja dilihat di media sosial nih Kak Iya, Feby jadi ya. sahabat museum kita minta untuk terus stay tune medsos Museum Bank Indonesia karena nanti informasi terupdate akan
infokan melalui itu gitu. Wah, menarik sekali nih Kak Feby. Terima kasih banyak untuk informasinya mengenai pemanduan daring dan bagaimana pelaksanaannya. Terima kasih untuk informasinya. Ya, sama-sama Kak Yona. Baik. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seru lagi mengenai operasional Museum Bank Indonesia dengan petugas kokrum di Museum Bank Indonesia, yaitu Kak Muslim. Halo Kak Muslim, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat terus nih ya di masa pandemi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, wow, auranya sangat positif sekali walaupun di masa pandemi nih sahabat Museum Bank Indonesia. Nah, Kak Muslim, mengenai tugas di kokrum nih, pada saat pandemi itu kan nggak ada pengunjung, jadi otomatis kokrum juga berhenti berfungsi sementara nih ya Kak Muslim ya. Nah, kira-kira kesibukannya apa lagi nih Kak Muslim ketika di operasional? Kami di petugas penitipan barang, kami selama pandemi ini diberikan tugas untuk membantu pemanduan daring, survei VXI, dan acara webinar. Gitu Kak Yona. Oke, berarti ketika menemani nih para edukator bertugas pada saat pemanduan daring ini, tugas Kak Muslim apa nih kira-kira bisa dijelaskan? Pada saat pemanduan daring, kami bertugas sebagai lighting ya atau pencahayaan, karena ada di beberapa titik areal Museum Bank Indonesia itu yang minim pencahayaannya. Gitu Kak Yona. Oke, nah untuk webinarnya kan Kak Muslim juga membantu nih pada saat adanya webinar di Museum Bank Indonesia. Tugasnya pada saat webinar ini apa juga Kak Muslim? Oke, kalau untuk webinar sendiri kami bertugas untuk menyiapkan hadiah dari mulai packing hingga pengirimannya. Wah, nih sahabat Museum Bank Indonesia, jadi yang menerima hadiah nih di rumah berarti yang membantu packing di museumnya adalah Kak Muslim. Sudah tahu kan berarti, wah kok bungkusnya rapi sekali. Siapa ternyata yang membungkus, ya itu Kak Muslim. Iya, benar sekali. Wow, berarti tetap banyak sekali peran-peran yang dilakukan ya Kak Muslim ya, walaupun cloakroom juga tidak berfungsi secara normal seperti itu. Benar Kak Yona, walaupun kondisi museum kita tutup, tetap ada tugas yang harus kami kerjakan. Wah, menarik sekali nih Kak Muslim obrolan kita. Jadi nanti sahabat Museum Bank Indonesia jadi tahu dan paham bahwa walaupun Museum Bank Indonesia ditutup, tetapi para petugasnya tetap berpartisipasi aktif nih di tugas-tugas Museum Bank Indonesia. Tetap berpartisipasi aktif nih di Museum Bank Indonesia, seperti contohnya ada Kak Muslim, kemudian tadi ada Kak Feby, dan juga ada Pak Martin. Wah, terima kasih sekali Kak Muslim untuk informasinya. Jadi sahabat Museum Bank Indonesia saat ini jadi tahu nih, walaupun Museum Bank Indonesia tutup, tetapi para petugasnya tetap menjalankan perannya secara maksimal. Ya, benar sekali Kak Yona. Nah, sahabat Museum Bank Indonesia, setelah tadi kita berbincang-bincang nih dengan Pak Martin, dengan Kak Feby, dan juga dengan Kak Muslim, kita jadi tahu nih apa saja transisi layanan yang diberikan oleh Museum Bank Indonesia di masa pandemi saat ini. Nah, semoga apa yang kita sampaikan di hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kita akan berjumpa lagi di podcast-podcast lainnya yang pastinya akan lebih seru pembahasannya. Nantikan saja di podcast Museum Bank Indonesia dan dapatkan selalu updatean dari Museum Bank Indonesia di sosial media Museum Bank Indonesia. Baik Kak Muslim, kita langsung saja nih untuk mengucapkan salam nih ke sahabat Museum Bank Indonesia. Kita tutup dengan salam museum. Kak Muslim sudah siap? Siap. Oke, saya pandu nih ya Kak Muslim ya. Salam museum, museum di hati. Bye bye.